Bab 536. Transformasi Armor HIW, Pedang Ilahi Ganda 2. Dari sudut pandang lain, sebagai Sion of Light, dewa yang dipilih, lebih baik tidak wajar jika Long Hao Shen tidak membuat kemajuan kualitatif setelah menjalani 1,5 tahun kultivasi. Tentu saja, dia masih hanya bisa menghadapi Dewa Iblis peringkat rendah untuk saat ini, jangan lupa bahwa dia baru 20. Setelah Hao Iwei dan Long Hao Shen tenang, sebuah pemikiran disebarkan oleh mantan kepikiran Long Hao Shen. Hao Shen menggelengkan kepalanya, ini tidak akan berhasil. Waktunya belum tiba, risiko mengekspos diri terlalu besar. Dan selain itu, Dewa Iblis lainnya masih berjaga-jaga, jadi kami tidak bisa begitu terburu nafsu. Jangan khawatir, akan ada waktu untuk menunjukkan kemampuan hebat Anda. Petik 2. Hao Iwei menyarankan agar dia memilih pilar Dewa Iblis. Sekarang, 2 dari 8 yang terletak di luar Exorcist Mountain Pass telah kehilangan pemiliknya, menjadikan ini kesempatan terbaik untuk menghancurkan mereka. Tetapi bahkan tanpa saran ini, Long Hao Chen tidak memiliki ide seperti itu. Hanya ada 72 Dewa Iblis, di antaranya Dewa Iblis Ular telah dimusnahkan. Dapat dikatakan bahwa setiap Dewa Iblis yang dimatikan akan mengguncang sebagian dari fondasi Iblis. Tapi Long Hao Chen masih tidak kehilangan alasannya. Berpikir tentang pemandangan mengerikan dari negara bagian Exorcist Mountain Pass saat dia pertama kali datang, dia tidak berani bertindak gegabah. Jika tidak, ini hanya akan menginformasikan Kaisar Dewa Iblis tentang kemunculannya dan Hao Iwei di sini, mengakibatkan invasi skala besar. Bagaimana pihak pembunuh bisa melawan Kaisar Dewa Iblis? Pada saat itu, seluruh kota Exorcist berada dalam resiko kehancuran, dan kuil asasin bahkan mungkin akan dimusnahkan sebagai hasilnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa 3 pembangkit tenaga iblis terbesar masih belum muncul, ini setidaknya membuat aliansi kuil mampu menanggung situasi untuk saat ini. Mungkin Kaisar Dewa Iblis takut akan hasil kehancuran bersama. Untuk alasan ini, meski telah membunuh 2 Dewa Iblis, pilar mereka tidak bisa ditargetkan dengan gegabah. Long Hao Chen pasti tidak bisa membiarkan statusnya bocor. Sambil tersenyum, dia berkata kepada Chaier, kita harus kembali secepat mungkin setelah kita memulihkan energi spiritual kita, atau kakek buyut kita akan khawatir. Hao Iwei tidak tinggal di sini dan memindahkan dirinya ke dunia aslinya. Kemampuannya tampaknya sangat diperkuat, dan Long Hao Shen samar-samar bisa merasakan bahwa Hao Iwei telah mencapai kemacetan lain, yang bisa diterobos kapan saja. Tubuhnya yang besar jelas bengkak di beberapa tempat. Jika dia berevolusi sekali lagi, kemampuan macam apa yang akan dihasilkannya? Berpikir tentang hal ini, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan beberapa harapan. Dengan kemampuan Hao untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, pertumbuhan kekuatannya membuat prospek masa depan mereka semakin besar. Bagi pihak iblis, kematian Goblin Knight Sire merupakan pukulan besar. Di tenda iblis utama, 6 individu memiliki penampilan yang berbeda, tetapi semuanya memiliki ekspresi serius dengan perilaku Dewa Iblis yang mengesankan, dan seluruh tenda mengeluarkan atmosfer yang sangat menekan. Kami benar-benar tidak bisa membiarkannya berlalu. Teriakan geram memotong kesunyian di tenda. Orang yang berbicara adalah individu yang tinggi, bersayap, bertanduk sapi dengan postur yang sangat kuat. Itu adalah Sagan Iblis bersayap. Dan amarahnya memang sudah diduga. Selama beberapa tahun terakhir, Alocer, Sir dan dia mengawasi di Exorcist Mountain Pass bersama-sama, tapi sekarang Alocer dan Sir sudah mati, bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan simpati untuk mereka? Mendengarnya, para Dewa Iblis lainnya menunjukkan reaksi yang berbeda. Di antara 6 Dewa Iblis, yang duduk di depan kelompok memiliki penampilan seorang gadis manusia yang sangat cantik.
Dia mengenakan rok panjang berwarna merah muda, memiliki rambut berwarna merah muda serta sepasang mata merah muda yang membingungkan. Kulitnya putih bersih, dan kecantikannya mencapai tingkat yang ekstrim. Sebaliknya, amarahnya tampak sangat berapi-api, mencapai ukuran di atas 1,8 meter. Jika ditempatkan di antara gadis manusia, dia pasti akan menonjol dan menyembunyikan dadanya dengan kain yang sangat kecil, memperlihatkan jurang yang dalam di antaranya. Pasangan yang menjulang tinggi itu sepertinya bisa merusak pakaiannya kapan saja. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, dia akan melihat bahwa dewa iblis lainnya tidak berani meliriknya, dan bahkan tidak berani menatapnya lama-lama. Itu adalah dewa iblis peringkat 12 Sitri. Peringkat para dewa iblis sangat penting, dan menjadi peringkat ke-12, kekuatannya jelas. Dia juga berdiri sebagai komandan pasukan iblis yang berdiri di luar jalur gunung pengusir setan, dan setiap dewa iblis yang hadir di sini mendengarkan pengaturannya. Meski memiliki penampilan luar seorang gadis biasa, tidak ada satupun dewa iblis yang meragukan kemampuannya. Sitri memiliki ekspresi yang sangat serius dan tegas, memberikan keanggunan yang keren. Penampilannya menyapu kesagan iblis bersayap sapi. Pada penampilannya, kemarahan ekstrim sebelumnya segera berhenti. Sitri dengan acuh tak acuh berbicara, katakan sesuatu, kalian semua. Apa pandangan Anda? Petik 2. Saya setuju dengan Sagan. Kita tidak bisa membiarkannya berlalu seperti itu. Manusia berani menyerang kita. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran yang menyeluruh, bukankah mereka akan terus merajalela? Setelah Alocer dan Sir meninggal, jika kita tidak dapat memberikan kontribusi untuk menebusnya, kesalahan yang mulia bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh salah satu dari kita. Petik 2. Yang berbicara adalah dewa iblis berbentuk manusia yang dikelilingi oleh bayangan hitam. Long Hao Shen dan Chaier harus mengenalinya, karena dia telah muncul di samping Alocer di sekitar tembok kota untuk mengejutkan Chaier serangan. Namun, hasil akhir dari ini adalah kemungkinan terburuk. Itu hanya mengakibatkan kematian Dewa Iblis Singa Api di luar jalur gunung pengusir setan. Itu adalah Dewa Iblis peringkat 45, memimpin iblis tak terlihat dari klan Tanggul, anggur Dewa Iblis tak terlihat. Sitri menyipitkan matanya dan bertanya, apa hitungan almarhum sudah keluar? Mereka punya. Sagan segera melanjutkan, korbannya berat. 1.400 orang pada tingkat ke-6 atau lebih meninggal. Dan di bawah itu, korbannya juga di atas 3.000. Petik 2. Bahkan untuk iblis yang memiliki pembangkit tenaga listrik yang sangat banyak, korban ini sangat besar, terutama karena yang bersangkutan adalah iblis dari langkah ke-6 ke atas, yang tidak dapat dibudidayakan dengan satu jentikan tangan. Mendengar ini, mata Sitri langsung berkilat tajam. Saat dia perlahan bangkit, dadanya yang besar bergoyang. Besok, luncurkan serangan kuat saat fajar. Kali ini, kami tidak akan berhenti sampai kami menerobos jalur gunung eksorsis. Dia juga sangat marah. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Finn Dewa Iblis yang tak terlihat benar. Mereka hampir tidak akan bisa menjelaskan kematian dua dewa iblis. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya para dewa iblis menjadi korban. Bukankah kita harus membahasnya lebih banyak, Sitri? Iblis jangkung yang duduk di satu sisi membuat ulang, Yang Mulia ingin kami menghabiskan kekuatan manusia melalui pertempuran terus-menerus, dan menahan diri untuk tidak menerobos celah gunung. Sitri memberikan tatapan dingin, apa? Apakah Anda memiliki keberatan? Dewa iblis itu segera menggigil, lalu menundukkan kepalanya dan diam. Baginya untuk memimpin seluruh kekuatan iblis yang mengancam jalur gunung pengusir setan, mustahil bagi Sitri untuk tidak memiliki cara untuk menekan dewa iblis lainnya.
Bertindak sesuai dengan rencanaku. Iya. Dewa iblis lainnya berdiri satu demi satu, sebelum berbalik meninggalkan tenda. Eksorsis Mountain Pass. Kecemasan Seng Yue akhirnya mereda, karena Long Hao Shen dan Cair akhirnya kembali. Operasi ini hanya bisa dikatakan sukses untuk eksorsis Mountain Pass. Meski beberapa asasin level heroik mati, kerusakan yang mereka timbulkan pada musuh bahkan lebih parah. Setidaknya seperlima dari pembangkit tenaga listrik mereka dari langkah ke-6 atau lebih telah tewas dalam serangan ini. Selain itu, meskipun dia tidak melihat apa yang terjadi di sisi Long Hao Shen dan Cair, hilangnya cahaya dari pilar Dewa Iblis Sir adalah sesuatu yang disadari pihak mereka. Mungkinkah Long Hao Chen benar-benar telah membunuh Dewa Iblis? Seng Yue tidak berani mempercayainya. Terlepas dari sisanya, Long Hao Shen hanya seorang kultivator di langkah ke-8. Tapi itu bukan tidak mungkin juga. Dia secara pribadi telah melihat kekuatan besar yang dimiliki mantra terlarang Long Hao Shen. Jelas, dia tidak bisa diukur dengan standar pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-8. Segera setelah memulihkan beberapa energi spiritual di Tower of Eternity, mereka berdua kembali ke Exorcist Mountain Pass. Setelah entah dari mana, mereka langsung menyembunyikan keberadaan mereka. Cair secara alami tidak terlihat, dan Long Hao Chen dibalut jubah yang telah dia persiapkan sejak lama. Kekuatan mentalnya mengelilingi tubuhnya, menutupi kehadirannya. Kemudian Cair hanya meraih tangannya untuk terbang bersama, keuntungan besar memiliki rekan di sampingnya. Jika tidak, Long Hao Shen harus memikirkan cara untuk kembali dari permukaan, demi menyembunyikan identitasnya. Apakah kamu benar-benar membunuh Sir? Seng Yue membuka lebar matanya saat dia bertanya pada Long Hao Shen dan Cair. Cair menjulurkan lidahnya, lalu melangkah mundur dan menunjuk Long Hao Shen tanpa persahabatan sedikitpun. Dialah yang merencanakan segalanya, dan juga penghasut utama. Saya hanya menyerang sekali. Petik 2. Seng Yue segera meliriknya. Dan ini bukan hanya kasusnya, tetapi juga pembangkit tenaga listrik lain dari langkah ke-9 dan Heroic Assassin masih ada di sampingnya. Setelah mereka kembali, mereka segera berkumpul, dan karena Long Hao Shen dan Cair belum kembali, Seng Yue tidak membiarkan mereka bubar begitu cepat. Dia ingin menunggu berita Long Hao Shen dan Cair, dan jika itu memakan waktu terlalu lama, mungkin mereka akan kembali ke kamp iblis untuk mencari mereka berdua. Long Hao Shen mengangguk, kami cukup beruntung. Terlihat adalah Dewa Iblis peringkat ke-70, yang agak lemah, selain telah jatuh dalam penyergapan kami. Kami berhasil membunuhnya, dan mahkota Dewa Iblisnya ditelan oleh teman binatang ajaibku. Petik 2. Teman binatang ajaib yang dia bicarakan adalah Hao Iwe, tapi tentu saja, pembangkit tenaga listrik pembunuh yang hadir mengira ini tentang Star King. Mendengar penjelasannya yang tidak dapat dirumuskan lebih sederhana dari itu, para petinggi kuil assassin saling memandang dengan cemas, sama sekali tanpa kata-kata. Dewa Iblis Ksatria Goblin mudah ditangani hanya karena peringkatnya rendah? Bukan hanya 1 atau 2 hari mereka berurusan dengan Dewa Iblis ini. Mengandalkan dorongan dari pilar Dewa Iblisnya, kekuatan bertarung Sir mencapai langkah ke-9, dan dia memiliki beberapa kemampuan khusus yang berfungsi sebagai alat bertahan hidup. Bahkan para pembunuh dengan kekuatan ledakan ekstrim ini tidak berhasil membunuhnya bahkan setelah bertahun-tahun, namun Long Hao Shen membuatnya terdengar sangat sederhana. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia bisa berhasil? Bab 537. Transformasi armor Hao Iwe, pedang ilahi ganda 3. Tampak tidak percaya muncul di wajah semua pembunuh yang hadir. Setelah berdiri kaget untuk waktu yang singkat, Seng Yue segera memiliki tampilan yang tidak sedap dipandang. Yang sangat tidak sedap dipandang itu.
Apakah Anda lupa tentang apa yang saya katakan sebelum kita berangkat? Saya mengatakan bahwa Anda tidak diizinkan untuk mengejar Dewa Iblis. Bagaimana jika serangan Anda terhadap Sir gagal? Bagaimana menurutmu aku akan membuat akun ke kuil ksatria? Senior heroik ini sangat marah. Dari semua orang di sini, dia tahu yang terbaik apa arti Long Hao Shen dan Chaier bagi aliansi. Jika Long Hao Shen mati seperti itu, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menjelaskan kerugian itu. Long Hao Chen tidak bisa menunjukkan kelemahan pada saat itu, karena dia mewakili kuil ksatria sebagai kepala ksatria Sein sementara mereka. Temple Head, harap tenang. Aku sudah membuat persiapan yang cermat sebelum itu, jadi meskipun serangan kami terhadap iblis ksatria goblin telah gagal, Chaier dan aku punya cara tertentu untuk kabur. Saya memiliki alat ilahi yang dapat menembus ruang dan membawa kita berdua ke dimensi lain, di mana kita bisa tinggal untuk waktu yang lama. Dan dengan mengandalkannya kami berdua kabur setelah membunuh Sire. Mendengar kata-kata alat ilahi, Seng Yue memiliki pandangan kosong, dan para pembunuh lainnya memiliki ekspresi yang serupa. Alat ilahi yang memungkinkan pelarian melalui ruang angkasa adalah sesuatu yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar alat ilahi semacam itu. Khususnya bagi seorang asasin, kemampuan kabur ke dimensi lain untuk waktu yang lama sangatlah menarik. Apakah kamu menerimanya dari kuil ksatria? Seng Yue tanpa sadar berseru. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, ini milikku, atau lebih tepatnya, tim kita. Tatapan Seng Yue beralih ke Chaier, melihat cicit perempuannya mengangguk tanpa ragu-ragu. Menghela nafas rendah, Seng Yue berkomentar, baiklah. Karena begitulah keadaannya, saya tidak akan memaksa. Tidak peduli apa, Anda telah menyingkirkan Dewa Iblis untuk eksorsis Mountain Pass kami, yang merupakan kesuksesan besar. Namun, kami dapat memprediksi bahwa setelah apa yang terjadi malam ini, serangan balik iblis akan segera menyusul. Balas dendam mereka sangat tinggi. Mari kumpulkan kristal ajaib yang telah dikumpulkan semua orang dari operasi ini sebagai persiapan untuk itu, untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan meriam ajaib kita. Petik 2. Iya. Semua senior terlihat sangat bersemangat. Sudah berapa lama sejak mereka melakukan pertempuran yang begitu menyenangkan? Seperti yang dikatakan Long Hao Shen, pembunuh bukanlah yang paling ahli dalam pertempuran pertahanan, tetapi dalam serangan malam dan penyergapan. Setelah menahan serangan mendadak dan kehilangan begitu banyak kekuatan, bahkan jika iblis memulai serangan terhadap eksorsis Mountain Pass, kekuatan mereka terbatas. Dan, dengan bantuan mantra terlarang Long Hao Chen, para prajurit dan tenaga kerja saat ini di eksorsis Mountain Pass kembali ke penampilan lama mereka. Temple Head, saya meminta untuk berpartisipasi dalam pertempuran defensif. Long Hao Shen segera mengungkapkan. Seng Yue mendengus, bahkan jika kamu tidak ingin berpartisipasi, kamu masih harus berpartisipasi. Eksorsis Mountain Pass kami adalah yang paling kekurangan pendeta. Han Yu dan Anda akan memainkan peran sebagai pendeta kami. Hal-hal tidak bisa lebih baik jika Anda dapat mengaktifkan kembali mantra terlarang hari itu. Long Hao Shen tidak bisa berkata-kata, diam-diam berpikir, aku seorang ksatria, bukan pendeta. Namun, Seng Yue telah melepaskannya dengan susah payah, jadi dia tidak bisa mengungkapkan ketidakpuasannya secara terus terang. Sebaliknya, Chaier tetap dekat dengan sisi Long Hao Shen dengan senyum manis di wajahnya. Suasana hatinya hampir tidak bisa lebih baik lagi, seolah-olah dia memiliki pandangan yang pasti tentang berbagai hal. Serangan iblis datang tanpa indikasi sebelumnya.
Saat fajar menyingsing, pasukan iblis datang untuk meluncurkan serangan mendadak, dengan gelombang iblis berbilah ganda yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju jalan gunung pengusir setan. Saat mereka berlari, tangan tajam mereka berulang kali menusuk tanah, saat mereka mengeluarkan suara desir yang tidak menyenangkan. Kegelapan dan bau darah menyelimuti jalan gunung eksorsis sekali lagi. Dari benteng pertahanan Eksorsis Mountain Pass keluar sekitar setengah dari kekuatan asli yang membentuk resimen Ksatria Brilian. Di masa lalu, mereka selalu bertindak sebagai pasukan cadangan, hanya dikirim pada saat-saat paling kritis. Meski begitu, mereka telah kehilangan setengah dari pasukan mereka selama lebih dari 1 tahun ini. Bukan karena Seng Yue tidak ingin menggunakannya, tetapi hanya, sebagai bantuan yang dikirim kuil Ksatria untuk kuil Assassin, bagaimana mereka bisa dengan ringan membiarkan pengunjung mereka menanggung beban bahaya. Oleh karena itu, kecuali tidak bisa dihindari, Seng Yue dan Seng Lingxin tidak menggunakan resimen Ksatria ini. Para ksatria yang membentuk resimen Ksatria Brilian tentu saja tidak bertindak sebagai pendeta. Mereka ahli dalam pertempuran kelompok dan memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan, tetapi kultivasi mereka membatasi mereka, karena mereka tidak terlalu ahli dalam penyembuhan. Tapi saat mempertahankan kota, mereka jauh lebih efektif daripada prajurit biasa atau pembangkit tenaga listrik dari kuil Assassin. Para ksatria dengan tenang berdiri di dinding di benteng. Di samping masing-masing dari mereka ada sejumlah besar tentara serta pembangkit tenaga listrik dari kuil Assassin. Pembalasan dalam skala besar tidak bisa dihindari dan pertempuran ini pasti akan sangat berbahaya. Seng Lingxin, yang paling akrab dengan strategi militer iblis telah memikirkan rencana bagaimana menghadapi serangan iblis kekuatan penuh. Oleh karena itu, semua kartu truf yang mereka miliki telah dikeluarkan. Setelah para ksatria yang membentuk resimen Ksatria Brilian selesai membentuk barisan, mereka semua segera berbalik bersama, membuat hormat ksatria ke arah lantai 2 benteng. Para ksatria itu mengetuk dada mereka, menghasilkan suara tabrakan yang bergema di seluruh benteng. Teriakan muram segera menyusul, dan suara denting ini menjadi dorongan moral yang besar bagi para prajurit. Tentu saja, Seng Lingxin tahu bahwa mereka tidak mengarahkan hormat ini padanya. Resimen Ksatria Cemerlang berada di bawah komandonya, tetapi penghormatan semacam ini hanya dilakukan di antara sesama ksatria. Berdiri di sisi Seng Lingxin, Long Haoshen melangkah dan dengan kuat menepuk tangan kanannya ke dadanya, tiba-tiba mengangkat rippling light tinggi-tinggi, mengeluarkan teriakan keras, untuk kemuliaan para ksatria. Teriakan keras ini bergema di seluruh Eksorsis Mountain Pass, dan pada saat yang sama, pilar cahaya yang cemerlang meletus dari pedangnya, membentuk aliran cahaya pertama yang menyinari Eksorsis Mountain Pass di ambang fajar. Untuk kemuliaan para ksatria. Setiap ksatria yang hadir berteriak pada saat bersamaan. Mereka semua tahu bahwa kepala ksatria suci mereka telah datang ke Eksorsis Mountain Pass. Meskipun orang ini hanyalah kepala ksatria suci sementara, bagi resimen Ksatria Brilian, rasanya seolah-olah mereka sedang menyapa seorang kerabat. Bagi mereka, yang penting bukanlah siapa kepala ksatria suci ini, tetapi kuil ksatria benar-benar mengirimnya ke Eksorsis Mountain Pass. Apa maksudnya itu? Itu berarti kuil ksatria mendukung kuil Assassin, bahwa mereka tidak melupakannya. Sejak senior mereka, kepala ksatria suci telah datang. Bukankah itu berarti dia akan memerintahkan mereka? Terlebih lagi, Long Haochen telah memberikan 2 kontribusi besar pada hari pertama setelah kedatangannya, dan mantra terlarangnya yang tak tertandingi menyelimuti seluruh Eksorsis Mountain Pass. Sekarang, ketenarannya di Eksorsis Mountain Pass hampir sebanding dengan Seng Yue, dan resimen Ksatria Brilian ini, itu adalah kehormatan yang tak tertandingi. Tidak ada panggilan lain yang menghargai kehormatan setinggi para ksatria. Kehormatan adalah hal yang paling mulia dalam hidup seorang ksatria, membuat kekuatan bertarung mereka menjadi yang paling mengerikan.
Pada saat itu, bagi resimen ksatria cemerlang yang telah mengalami kelelahan seperti itu, seolah-olah mereka mendapatkan kembali semangat mereka. Bahkan dengan hanya berdiri di lantai 2 dan memperhatikan para prajurit ini, dia bisa merasakan hingar-bingar niat bertarung keluar dari mereka. Di sisi Long Hao Shen, Zheng Lingxin sekarang diam-diam mengutuknya. Perlakuan ksatria ini terhadapnya tidak diragukan lagi sangat bagus juga, tapi bagaimanapun juga, orang ini berasal dari kuil ksatria. Bahkan jika Long Hao Shen tidak pernah benar-benar berurusan dengan mereka sebelumnya, mereka secara tak terduga menunjukkan semangat yang tinggi hanya dari kehadirannya. Bagaimana ini tidak bisa menjadi sumber kecemburuan yang mengerikan? Tapi tentu saja, kecemburuan ini sama sekali bukan perasaan negatif. Orang yang dimaksud adalah menantu laki-lakinya. Mereka bisa dianggap sudah dari keluarga yang sama. Jelas, mustahil bagi Zheng Lingxin untuk mengatakan bahwa dia tidak merasakan kehilangan. Posisinya di kuil assassin cukup besar, tetapi dibandingkan dengan posisi Long Hao Chen di kuil ksatria, itu menjadi tidak berarti. Zheng Lingxin dengan cepat menghilangkan pikiran-pikiran ini dan memberikan serangkaian perintah. Apakah meriam ajaib sudah siap? Persiapan sudah selesai. Sebanyak 21 meriam sihir utuh telah dimasukkan ke medan perang. Mereka semua telah diisi dengan kristal ajaib. Zheng Lingxin bertanya setelah merenung sebentar, berapa lama mereka bisa bertahan dalam pertempuran. Jika serangan terus berlanjut, kita bisa bertahan dengan kristal ajaib yang kita miliki selama 12 jam. Untuk mencegah panas berlebih, yang terbaik adalah menjalani proses pendinginan sekali setiap 1/4 jam. Zheng Lingxin mengangguk. Kemungkinan baru untuk meriam sihir untuk digunakan sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Apakah tim yang ditugaskan sudah di posisi? Siap. Baik. Mata Zheng Lingxin bersinar dengan kekuatan, lalu dia mengeluarkan aura yang menakjubkan. Berikan perintahku bahwa setelah iblis berbilah ganda memulai serangan mereka, para prajurit akan bergandengan tangan dengan resimen ksatria brilian untuk menahan mereka di luar tembok. Magic Cannon semuanya akan diarahkan ke ancaman udara. Jika angkatan udara musuh datang, mari kita hajar mereka. Iya, Long Hao Chen masih berdiri di samping Zheng Lingxin. Mendengar serangkaian perintahnya, dia tahu bahwa bentuk Exorcist Mountain Pass tidak begitu bagus. Meskipun aliansi terus mengirimkan bala bantuan, serangan iblis yang tak ada habisnya akhirnya menyebabkan konsumsi penuh dari alat pertahanan benteng. Kali ini, mereka dapat mengisi kembali meriam sihir mereka, tetapi Exorcist Mountain Pass masih jauh lebih rendah dalam hal kekuatan. Sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa 6 dewa iblis besar tidak akan bergabung dalam pertempuran. Jika tidak, pertempuran ini akan sangat sulit. Ketua, ini darurat, lihat. Seorang tentara yang mengamati situasi dari jauh tiba-tiba berteriak. Bab 538. Domain Bintang. Zheng Lingxin bergegas ke titik pengamatan pertama di lantai 2 benteng. Kemudian raut wajah rileksnya segera berubah drastis. Long Hao Shen mengikutinya untuk melihat situasi dari atas, dan suasana hatinya segera menjadi berat dari pandangan itu. Hanya saja, di dalam pasukan iblis yang mendekat dari jauh, 6 pilar raksasa yang luar biasa melonjak dan bersinar ke atas seluruh pasukan iblis. Dan, 6 pilar raksasa ini secara bertahap mendekati jalan gunung Eksorsis. Tidak diragukan lagi, ini adalah 6 pilar dewa iblis. Dari informasi yang dimiliki Exorcist Mountain Pass, di luar Winged Ox Demon Sagan, yang masih di puncak langkah ke-8, mereka semua mencapai langkah ke-9. Setelah meminjam kekuatan dari amplifikasi pilar dewa iblis mereka, kekuatan mereka hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Disposisi kekuatan dari iblis ini jelas berarti bahwa mereka siap untuk berperang sampai mati dengan Exorcist Mountain Pass.
Selanjutnya, 6 pilar iblis besar bergerak bersama, memberikan lebih banyak tekanan ke jalur gunung eksorsis karena mereka memberikan dorongan yang cukup besar untuk iblis biasa juga. Pada saat yang sama, itu memberikan dorongan yang sangat besar dan tak terlukiskan untuk moral para iblis. Zheng Lingxin jelas terlihat sangat panik. Meskipun dia memiliki pengendalian diri yang baik, dari kesunyiannya saat ini orang dapat melihat bahwa serangan iblis kekuatan penuh memberikan tekanan besar pada militer eksorsis Mountain Pass. Paman Zheng, jangan khawatir. Mari kita mengambil tindakan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan situasi, Long Hao Chen berbisik di telinganya, dengan suara rendah yang hanya didengar oleh Zheng Lingxin. Zheng Lingxin menoleh dan meliriknya, sebelum mengangguk dengan cepat. Long Hao Chen menarik tangan Kayer, dan memberitahunya setelah merenung sebentar, dalam pertempuran skala besar, moral para prajurit adalah yang paling penting. Kita harus menghindari hilangnya moral dari pihak kita. Kayer, ayo naik dan beri mereka pertunjukan. Saat dia mengatakan itu, tangan kanan Long Hao Chen mengepal dan Star King muncul di sisinya. Sejak mandi dalam hujan cahaya yang diprakarsai oleh Long Hao Chen, sikap Star King tampak berbeda. Warna emas di bulu putih bersihnya bahkan lebih mencolok, dan matanya menjadi lebih jernih. Long Hao Chen mulai mengangkat dirinya lebih tinggi, menunggangi punggung Star King. Zheng Lingxin menjadi cemas, kepala ksatria suci seharusnya tidak terburu-buru bertindak gegabah. Di medan perang, dia secara alami tidak bisa menggunakan nama Long Hao Shen. Hao Shen menjawab dengan isyarat tenang, dan memanggil Chaier, sebelum mengetuk sayap Star King, yang menyebar ke atas. Sementara itu, Kayer berubah menjadi kilatan abu-abu yang mengikuti punggung Long Hao Chen. Sayap hitam besar menyebar darinya, mengikuti Hao Chen di area di atas benteng. Long Hao Chen melambai ke Kayer untuk memberitahunya agar tetap dekat di sisinya. Sementara itu, iblis berbila ganda yang lebih rendah sudah memulai kenaikan mereka ke kota eksorsis, dan kekuatan iblis utama terus maju. Setelah kedua orang itu melakukan percakapan singkat dan sederhana, mereka mengangguk berturut-turut sebelum berpencar ke kedua sisi. The Exorcist Mountain terletak tinggi, di pegunungan. Kedua sisi kota berdiri di atas puncak, oleh karena itu hanya area tengah yang terkena musuh. Ini benar-benar benteng alami. Mengandalkan keunggulan alami itu, sisi Exorcist Mountain Pass telah menghentikan serangan iblis berkali-kali. Long Hao Chen dan Kayer tiba dengan cepat di sisi jalur gunung eksorsis masing-masing. Mengendarai punggung Star King, Long Hao Shen dengan lembut menepuk lehernya. Star King, pengalaman praktis yang akan Anda miliki sebentar lagi akan bermanfaat bagi evolusi Anda. Star King berbalik untuk melihat Long Hao Chen dan dengan penuh syukur mengangguk sebagai jawaban. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, lalu memulihkan cahaya riak. Perlahan mengangkat tangan kirinya, Divine Shield of Sun and Moon dikeluarkan, namun tidak melepaskan cahaya jingga seperti biasanya. Long Hao Chen memiliki sedikit awal, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Segera, dia menyadari sekejap. Baik. Sekarang adalah waktu fajar, saat matahari dan bulan melintas. Saat siput matahari dan bulan yang ilahi kehilangan efektivitasnya. Tapi ini benar-benar merusak rencana yang baru saja dia rumuskan bersama Kayer. Kayer dan dia bisa dikatakan memiliki perhatian total semua orang. Jika terjadi kesalahan ceroboh dalam rencananya, seluruh Exorcist Mountain Pass akan menjadi orang yang menderita pukulan mengerikan. Di sisi lain, Kayer sedang melayang di udara, melihat ke kejauhan. Pada suatu saat dia mengangkat tangan kanannya ke atas kepalanya. Pada saat itu, sabit dewa kematian yang sangat besar muncul di tangannya tanpa suara. Segera, hamparan luas aliran udara abu-abu menyebar dengan Chaier sebagai pusatnya, dan niat membunuh yang padat menyebar ke sekeliling. Gelombang energi spiritual tirani mengeluarkan perasaan substansi yang luar biasa di sekelilingnya.
Rambut Chair mulai terangkat tanpa bantuan angin, dan matanya berangsur-angsur berubah menjadi warna hitam. Sabit Dewa Kematian bergetar sedikit, dan gelombang abu-abu yang berputar di sekitarnya terus tumbuh lebih besar. Long Hao Chen melihat situasi Kair dengan sangat jelas. Rencana awalnya adalah untuk melepaskan kemampuannya sebagai dewa yang dipilih di sampingnya. Lagi pula, pasukan iblis di depan tidak memiliki iblis berpengetahuan seperti Ahnan, dan sekarang dia juga telah mengganti tunggangan, mereka tidak akan dengan mudah mengenalinya. Selain itu, dia harus melakukannya meskipun itu berarti dikenali. Jika eksorsis Mountain Pass tidak berhasil melawan, apakah penting untuk menyembunyikan dirinya lagi? Melihat bahwa Kair sudah mulai melepaskan aura kematiannya, Long Hao Chen tidak mulai panik karena dia tidak dapat menggunakan Divine Snail Shield of Sun and Moon. Waktu tidak menunggu siapapun, dan gerakannya memberinya waktu untuk memberikan pemikiran lebih lanjut. Saat ini, Long Hao Chen tidak punya pilihan lain. Dia tidak punya waktu luang untuk menyembunyikan identitasnya. Tidak dapat menggunakan Divine Snail Shield dari matahari dan bulan, dia hanya memiliki Arya dari Dewi Cahaya untuk digunakan. Bagaimanapun, dia masih hanya di langkah ke-8, oleh karena itu hanya mengandalkan kekuatannya jauh dari cukup. Mungkin kultivasi Cai masih di bawah miliknya, tapi dia memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menggunakan alat ilahi yang dimilikinya. Tepat ketika Long Hao Chen telah menguatkan dirinya untuk menggunakan Arya dari Dewi Cahaya dengan kekuatan penuhnya, Star King mengiriminya pesan. Guru, haruskah kita mencobanya lagi? Mungkin kekuatan bersama kita bisa sekali lagi membangkitkan kekuatan perisai itu. Long Hao Chen tidak punya waktu untuk merenung dan menerima dengan segera. Oke, kalau begitu mari kita coba. Hamparan cahaya keemasan besar menyebar di bawah kaki Star King saat sayapnya melebar. Bintang Daud emas diperpanjang dengan kecepatan yang menakutkan di bawahnya. Saat ini berlangsung, orang bisa melihat rambut putih di tubuh Star King berubah menjadi emas dengan kecepatan yang menakutkan. Tanpa ragu, Raja Unicorn Cahaya Bintang ini menggunakan kekuatan aslinya. Bentuk bintang emas di dahinya mulai mengeluarkan cahaya menyilaukan, yang menyebar ke seluruh tanduknya. Pada awalnya, itu hanya cahaya keemasan kecil. Tapi itu memanjang seperti api untuk membentuk pentagram, mencapai diameter 10 meter, mengelilingi Long Hao Chen dan Star King. Sama seperti ketika Long Hao Chen menggunakan kemampuan Storing Power, kabut emas lebar naik di atas pentagram ini. Setelah Star King menggunakan kemampuan ini, Long Hao Chen merasakan esensi cahaya dalam dirinya menjadi sangat tebal, karena hampir semua cahaya di sekitar tampaknya dikumpulkan ke sisi mereka. Di langit, sinar cahaya fajar jauh lebih redup daripada saat kedatangan mereka yang pertama, dan penampilan mereka menerangi seluruh medan perang. Star King menggunakan kemampuan eksklusifnya, serta keterampilan paling kuat yang bisa digunakan oleh Starlight Unicorn. Di seluruh sukunya, hanya dia, sebagai raja mereka, yang bisa menggunakannya. Namanya, Star Domain. Star Domain sangat berbeda dari domain biasa yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik langkah ke-9, karena bahkan sebagai Starlight Unicorn terkuat, dia masih hanya mencapai langkah ke-8 dan tidak lebih. Oleh karena itu, skala efek domain ini tidak akan terlalu besar. Hanya mencapai diameter 10 meter, utilitas domain ini mengikuti kemampuan Starlight Unicorn, memberikan dorongan menyeluruh. Ia mampu dalam waktu singkat untuk meningkatkan konsentrasi esensi cahaya dalam domain tersebut sebanyak 10 kali lipat, menyerap sinar cahaya di luar dengan kecepatan panik untuk mengisi dirinya sendiri. Dalam rentang waktu ini, tubuh Star King akan memasuki keadaan hampir terbakar sendiri. Oleh karena itu, ini tidak bisa berlangsung lama, jika tidak maka akan mengancam hidupnya sendiri. Fakta bahwa dia bersedia menggunakan Star Domain hanya bisa berarti bahwa Star King menaruh semua kepercayaannya pada Long Hao Chen, membantu memukul tanpa menyisakan pengorbanan apapun.
Faktanya, Star King dan Long Hao Shen tidak memiliki kontrak di antara mereka, dan Long Hao Shen pasti tidak akan memaksanya melakukan hal seperti itu. Ini adalah amplifikasi domain. Meskipun tidak mencapai tingkat mantra terlarang karena tingkat kultivasi Star King, itu sudah mendekati alam ini. Long Hao Shen hampir tidak ragu-ragu untuk memaksa keluar energi spiritual dari seluruh tubuhnya, menuangkannya ke Divine Snail Shield of Sun and Moon. Tepat sebelumnya, Long Hao Shen merasa tidak dapat menggunakan kekuatan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan pada saat fajar dan senja, setiap usahanya tidak membuahkan hasil. Bahkan menghabiskan seluruh energi spiritualnya tidak ada gunanya. Setelah pengalaman terakhirnya menggunakan kekuatan Divine Snail Shield sebagai alat ilahi, Long Hao Shen mengenang sekali lagi tentang nyanyian terakhir yang ditinggalkan oleh siput matahari dan bulan ilahi, samar-samar mengingat rahasia mendalam dari siput matahari dan bulan ilahi. Hanya saja dia tidak bisa melepaskan kekuatan ini karena tingkat kultivasinya yang tidak mencukupi. Pertahanan matahari dan bulan, meminjam kekuatan dari hati pemiliknya. Dipandu oleh cahaya, diberkati oleh para dewa. Sepasti fajar membawa hari baru, dan matahari terbenam malam baru, ketika atau seperti matahari dan bulan saling terkait, siput dewa akan bertindak sebagai perisai. Petik 2. Jika tebakan Long Hao Chen benar, perisai siput matahari dan bulan yang ilahi ini, pada saat seperti itu, akan menggunakan kekuatan alat supradewa. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan hanya bisa menuangkan energi spiritualnya ke Divine Snail Shield of Sun and Moon, mencoba melepaskan kekuatannya. Lagi pula, menghindari menggunakan Arya dari Dewi Cahaya yang akan mengungkapkan identitasnya adalah yang terbaik. Kali ini Long Hao Chen yakin, karena dia memiliki Golden Foundation Armor dan Star King untuk dukungan. Dan dukungan ini secara langsung meningkatkan energi spiritualnya ke kondisi spiritual dataran tinggi. Setelah langsung menuangkan energi spiritual yang ditinggikan ke dataran tinggi spiritual ke dalam Divine Snail Shield, kekuatannya jauh lebih besar. Long Tianying pernah mengatakan kepadanya bahwa untuk mengaktifkan tahta ilahi, keadaan dataran tinggi spiritual adalah suatu keharusan. Energi spiritual biasa tidak memiliki cara untuk mendapatkan respon dari singgasana ilahi. Tidak hanya singgasana ilahi, tetapi dari pengalaman Long Tianying, hampir semua alat ilahi akan membutuhkan keadaan dataran tinggi spiritual untuk aktivasi. Kasus Kair istimewa. Faktanya, Skite of the God of Dead sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Paling tidak dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, tapi setidaknya bisa menggunakannya. Tapi, berpikir ke arah lain, pikirkan saja berapa banyak cair harus membayar sejak masa mudanya untuk itu, dan lebih jauh lagi, itu bukan sesuatu yang bisa diwarisi oleh sembarang orang. Saat energi spiritualnya terus mengalir, seluruh persepsi Long Hao Chen tentang perisai siput matahari dan bulan berubah. Di sisi lain, roh pembunuh yang dilepaskan oleh cair terus tumbuh dalam intensitas. Dalam hal kekuatan, itu jauh di atas sisi Long Hao Chen. Lagi pula, Star Domain Star King jauh dari perbandingan dengan kekuatan murni yang menakjubkan dari Skite of the God of Death. Perasaan Divine Snail Shield of Sun and Moon memberi Long Hao Chen seperti jurang maut. Energi spiritualnya dengan cepat terkuras, dan sementara itu, energi spiritual yang keluar dari Golden Foundation Armor-nya mulai mengalir deras, melewati Star Domain Star King untuk disuntikkan ke dalam perisai. Meskipun Divine Snail Shield belum memberikan tanggapan apapun hingga sekarang, Long Hao Chen senang melihat bahwa di cakrawala, cahaya putih mulai muncul. Matahari secara bertahap menampakkan sinarnya yang pertama. Baik saat senja maupun subuh, saat-saat matahari dan bulan melintas sangat singkat. Hanya setelah saat-saat seperti itu Long Hao Chen dapat menggunakan kekuatan perisai siput ilahi. Dan perisai dalam bentuk tingkat epik dikombinasikan dengan keturunan dewa cukup untuk menghalangi musuh, dan meningkatkan moral pasukan mereka sendiri. Perang sudah dilakukan di mana-mana.
Pasukan iblis dengan cepat menyapu, dan di dalam benteng, para prajurit dalam tim di bawah Ksatria Malaikat Brilian mempertaruhkan nyawa mereka dan dengan gigih menekan gerak maju iblis berbilah ganda menuju benteng, mencegah mereka dari mendaki. Jauh, di barisan pasukan iblis, elang kepala ganda dan iblis burung bergegas dengan kecepatan yang menakutkan. Langit mendung dalam kegelapan. Dengan dukungan 6 dewa iblis besar dari belakang, iblis terbang ini menjadi semakin menakutkan. Di tanah, sejumlah besar iblis tingkat menengah bercampur di antara barisan iblis berbilah ganda, dan mendekati benteng. Sementara itu, banyak prajurit mata iblis dan iblis api sudah mempersiapkan sihir mereka. The Emo Demon God Sitri benar-benar marah. Kali ini, dia melanggar perintah Kaisar Dewa Iblis dan melancarkan serangan habis-habisan untuk membalas dua dewa iblis tersebut. Rencananya sederhana. Dia ingin menghancurkan Exorcist Mountain Pass dan menempatinya, sehingga iblis dapat maju ke wilayah Temple Alliance kapan saja. Tentu saja, dia tidak akan terus berbaris, jika tidak ini akan benar-benar menjadi tantangan terhadap otoritas Kaisar Dewa Iblis, yang tidak berani dia lakukan. Bab 539. Turun. Cahaya warna-warni, Kair melihat ke atas, rambut panjangnya berkibar. Di belakang kepalanya, sabit Dewa Kematian membuat gerakan menebas di langit yang kosong. Tiba-tiba, cahaya abu-abu yang berkilau menyebar dan memenuhi langit seperti air mata. Saat itu tiba-tiba berubah redup, niat membunuh yang sangat jahat menyelimuti seluruh pasukan iblis. Di mana-mana cahaya abu-abu itu lewat di langit, celah lebar meluas. Di celah hitam itu, bintik cahaya hitam dihasilkan, membawa niat membunuh yang sangat dingin. Di punggung Kair muncul siluet virtual yang tinggi, memanjang lebih dari ratusan meter dan membawa sabit raksasa yang serupa. Dari kelihatannya, itu sepertinya versi cair yang diperbesar, hanya berbeda dalam bentuk abu-abu dan ilusinya. Kebocoran roh pembunuh yang sama memiliki efek yang sama sekali berbeda di jalur Gunung Eksorsis. Semua prajurit di sini hanya merasakan semburan instan dari roh pembunuh menenggelamkan mereka, menyebabkan niat membunuh mereka meningkat secara subliminal. Dalam hati mereka, perang telah menjadi misi paling suci mereka, yang memberi mereka energi untuk menghadapi musuh manapun. Alam pembantaian, salah satu teknik keturunan Dewa Kair. Efeknya tidak terkait dengan kultivasinya sendiri, karena kemampuannya yang hebat sepenuhnya berasal dari keturunan dewa. Tentu saja, karena kultivasi Kair tidak mencukupi, tidak mungkin untuk memperluas realem pembantaian ke skala yang terlalu besar. Tetapi dalam fokus saat ini pada pertempuran jarak dekat, mempertahankan kemampuan ini sudah cukup untuk memberikan dukungan kepada Exorcist Mountain Pass. Alam pembantaian sangat mengurangi momentum musuh karena roh pembunuh yang menakutkan menyebar di barisan mereka. Ketakutan mulai meningkat di dalam diri iblis, sangat menurunkan kekuatan bertarung mereka, sementara semangat pembunuh sekutu mengalami peningkatan global. Munculnya roh pembunuh memungkinkan mereka menggunakan 120% dari kekuatan normal mereka, sementara tidak terpengaruh oleh pengaruh luar. Ini adalah pertama kalinya Kair mencoba menggunakan dunia ini. Dia tidak bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama, dan tidak menggunakannya secara nyata sampai sekarang, karena kurang percaya diri. Sebelum kehilangan ingatannya, ini tidak akan pernah terjadi. Tapi kembalinya Long Hao Chen tidak hanya membawa kegembiraannya, tetapi juga memberi sekutu seseorang untuk diandalkan. Setelah stabilitas diperoleh, kepercayaan dirinya meningkat, dan dia berhasil melepaskan kekuatan dari keturunan dewanya. Karena pengaruh dari Slaughter's Realm, para prajurit dari Exorcist Mountain Pass segera mendapatkan momentum, dan para demon yang bergegas itu terpaksa mundur. Di mata mereka, 6 pilar dewa iblis yang jauh hanya berfungsi sebagai lampu, dan tidak mempengaruhi moral mereka lagi. Sebaliknya, dari efek alam pembantaian, serangan iblis tiba-tiba melambat, menyebabkan mereka menunjukkan reaksi yang lamban. Kultivasi yang lebih rendah, semakin besar efek dari alam ini,
Dan tentu saja, kekuatan yang dipilih dewa yang sangat cocok dengan alat ilahi terkait mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik pada tingkat kultivasi yang sama, belum lagi tingkat yang lebih rendah. Keturunan Dewa Kair sendiri memberikan dorongan baru untuk pasukan mereka yang tertekan, tetapi di sisi lain, Long Hao Chen belum menunjukkan gerakan. Energi spiritualnya belum selesai mengalir, dan Star Domain Star King juga masih berlangsung. Setiap esensi cahaya yang diserap akan dipasok ke Long Hao Chen, dan seperti itu, jumlah energi spiritual dataran tinggi spiritual Long Hao Chen yang telah dituangkan ke dalam perisai menjadi hampir 100.000. Kecepatan menuangkannya belum menunjukkan jejak melambat. Bagaimana dengan kekuatan menyimpulkan Long Hao Chen? Dia adalah dewa pilihan, yang mendapat manfaat dari efek hujan suci, membuat afinitas cahayanya semakin besar. Oleh karena itu, semua elemen cahaya yang ada di sini akan sangat tertarik padanya. Perlengkapan kuat dari tingkat epik yang disebut Golden Foundation Armor memberinya dorongan kuat juga, dan dia memiliki domain Star King yang bisa dibandingkan dengan mantra terlarang. Meskipun budidaya Long Hao Chen tidak bisa naik ke tingkat yang fenomenal dalam rentang waktu yang singkat, kekuatan bertarungnya membuat lompatan kualitatif. Dan seluruh kekuatan bertarung ini, dalam mode spiritual Highland, dipasok ke Divine Snail Shield of Sun and Moon. Setelah menggunakan perisai ini untuk waktu yang lama, Long Hao Chen dapat merasakan bahwa setiap kali dia menggunakannya, tingkat kesesuaian di antara mereka akan sedikit meningkat. Selama ini, dia bisa merasakan bahwa kendalinya semakin meningkat. Pada saat ini, meskipun dia masih belum mengaktifkan Divine Snail Shield, dia samar-samar merasakan bahwa kekuatan itu sedang terkumpul, dan sekarang bisa meletus kapan saja. Letusan ini mengharuskannya untuk memberikan pasokan energi spiritual Highland yang tidak terputus. Tatapan Long Hao Chen diarahkan ke cakrawala, di mana sinar matahari secara bertahap naik. Fajar sudah mendekati akhirnya, dan sinar matahari akan segera menyebar ke seluruh bumi. Bisakah siput matahari dan bulan benar-benar terbangun tepat waktu? Pada kenyataannya, perkiraan Long Hao Chen tentang kemampuan Divine Snail Shield akurat. Nyanyian Divine Snail Shield of Sun and Moon sebenarnya adalah pesan untuk memberitahunya bahwa untuk melepaskan sebagian besar kekuatan Divine Snail Shield, itu harus digunakan saat fajar atau senja. Tapi budidaya Long Hao Chen saat ini masih terlalu rendah untuk itu, terlalu rendah. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dan seberapa banyak bantuan yang diberikan Star King, dia tetap tidak berhasil mencapai itu sebelum fajar berlalu. 6 dewa iblis besar masih mengambang di belakang, terbungkus di dalam pilar dewa iblis mereka sendiri, dan dewa iblis emosi Tri dengan dingin menatap ke benteng yang jauh, menunjukkan ekspresi yang sama, tetapi diam-diam terkejut. Roh pembunuh yang kuat yang dihasilkan Kair menghasilkan kepanikan jauh di dalam dirinya. Dengan tingkat kultivasi Kair, Sitri secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah teknik keturunan dewa, meminjam dari kekuatan dewa untuk mencapai kekuatan yang begitu hebat. Tapi sampai hari ini, Exorcist Mountain Pass tidak pernah menunjukkan pemandangan seperti itu. Finn, apakah itu manusia yang kamu coba bunuh bersama Alocer? Sitri mengarahkan Kair ke dewa iblis tak terlihat di dekatnya. Finn mengangguk padanya, itu dia. Tapi kekuatannya sepertinya jauh lebih besar. Sitri mendengus, itu bukan kekuatannya, tapi kekuatan yang dia pinjam dari dewa. Dewa yang terpilih. Sepertinya dia mungkin gadis manusia yang disebutkan oleh putra mahkota kita. Jadi kuil assassin adalah tempat dia melarikan diri. Finn melanjutkan dengan nada muram, orang itu adalah kesatria yang datang begitu tiba-tiba hari itu, memblokir jalur pengembalian Alocer dan memblokir seranganku. Saya melihatnya sebagai lawan yang lebih berbahaya. Jika bukan karena dia, Alocer tidak akan mati. Apa yang dia rencanakan kali ini? Sitri menyipitkan matanya, tidak peduli apa yang dia rencanakan, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Alocer dan Sire akan dimakamkan di sampingnya. Dia juga sumber mantra terlarang hari itu, tapi tidakkah menurutmu itu aneh? Meskipun kultivasi manusia ini belum mencapai apa yang disebut langkah ke-9, itu masih berarti dia mencapai setidaknya 100.000? Kenapa dia bisa menggunakan mantra terlarang? Finn menjawab, manusia ini mungkin memiliki beberapa perlengkapan khusus. Dia mengenakan Golden Foundation Armor milik Night Temple. Dorongan yang diberikan oleh armor ini sangat hebat, dan perisai yang dia gunakan hari itu melawanku juga sangat kuat. Jika bukan karena itu, tidak mungkin dia bisa menghentikan banyak serangan dariku. Sitri dengan dingin berkomentar,
jadi manusia ini percaya bahwa mereka adalah satu-satunya yang bisa menggunakan mantra terlarang? Kalian memberikan perlindungan untuk saya akan menunjukkan kepada mereka kekuatan sejati ras iblis kami. Sambil mengatakan itu, tubuh Sitri perlahan naik lebih tinggi, saat 5 dewa iblis lainnya berkumpul di sampingnya. 6 pilar dewa iblis berkumpul dalam bentuk bunga mekar, dengan 5 dewa iblis lainnya di luar, mengelilingi dan melindungi Sitri dewa iblis Emo. Sitri perlahan mengangkat tangannya, dan pilar dewa iblisnya tiba-tiba meledak dengan cahaya merah jambu yang mencolok. Melihat kecemerlangan merah jambu ini memberikan perasaan manis dan sentimental, seolah-olah seseorang ingin merebut sesuatu dari hati Anda. Rasa gatal ini hampir tidak tertahankan. Sitri mengenakan rok merah jambu panjang, dan rambut dan mata merah jambu, serta sosoknya yang berapi-api, sangat memikat. Nyanyian lembut, dia mulai melepaskan lingkaran cahaya merah muda. Sekarang, sebagai dewa iblis peringkat 12, orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Mantranya baru saja dimulai, namun kekuatan mantra terlarangnya sudah terlihat. Lingkaran ungu yang keluar dari tubuhnya memadat secara bertahap di langit, membentuk sosok raksasa yang 10 kali lipat lebih tinggi dari yang ada di belakang Kair. Saat lingkaran cahaya ungu meningkat, bentuk sosok ini menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Yang mengejutkan, sosok ini adalah milik Emo Demon God sendiri, versi Sitri yang jauh lebih besar. Pesonanya sepenuhnya direplikasi oleh sosok raksasa ini, dan tumbuh lebih jauh. Bahkan kecemerlangan 6 pilar dewa iblis mulai terlihat redup karena sosok ini. Pada pemandangan ini, bahkan alam pembantaian Kair mulai kehilangan kemanjurannya. Prajurit manusia semua mulai merasa panik, karena sosok ini benar-benar terlalu besar, sampai-sampai tidak mungkin untuk tidak melihatnya. Kecantikan Sitri memiliki pesona yang tak terbatas, menyebabkan siapapun tersesat dalam pikiran liar dan hayalan. Sosok sempurna ini menyebabkan semua pria memiliki fantasi. Rok panjang merah muda yang membentuk pakaian kecil yang dia kenakan bergoyang ringan. Saat sosoknya menjadi lebih jelas, nafas para prajurit manusia menjadi lebih hingar-bingar. Manusia mulai tersesat dalam keinginan mereka yang paling primitif, dan senjata di tangan mereka kehilangan kecepatan. Setan yang awalnya benar-benar ditekan segera bangkit, dan pertempuran di sekitar benteng menjadi sangat putus asa. Bab 540. Turun, cahaya berwarna-warni, 2. Awalnya terfokus pada memerintah, ekspresi Seng Lingxin berubah total setelah menyadari sosok besar itu, kehilangan suaranya, The Emo Demon God Sitri. Dia menggunakan mantra terlarang. Lan Yanyu berdiri di samping suaminya, mantra terlarang macam apa itu? Pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Tanggapan Seng Lingxin sangat serius, Sitri dikenal sebagai Dewa Iblis Emo karena dia adalah penguasa nafsu di semua jenis iblis. Mantra terlarangnya mungkin bukan serangan langsung, tapi jauh lebih menakutkan daripada serangan langsung. Itu dapat membangkitkan keinginan kita yang paling primitif. Bahkan pada tingkat kultivasi saya mulai tidak dapat berpikir jernih, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang para prajurit. Lan Yanyu menjadi cemas, lalu apa yang harus dilakukan? Apakah ada cara untuk mengganggunya? Seng Lingxin tersenyum pahit, apa kau tidak melihat 5 dewa iblis lainnya mengelilinginya? 6 pilar mereka juga telah mengumpulkan kekuatan mereka. Bagaimana mungkin bisa mengganggu itu? Kami hanya bisa menyerahkannya kepada kakek dan yang lainnya. Lan Yanyu mengerutkan alisnya. Bagaimana jika kamu tidak melihatnya? Seng Lingxin menggelengkan kepalanya, itu tidak berguna. Ini masih ujung dari mantra terlarang. Dan pada level kultivasi Sitri, jika mengalihkan pandanganmu darinya cukup untuk menghilangkan kekuatan mantra terlarangnya, bagaimana dia bisa menduduki peringkat ke-12 di antara para dewa iblis? Lan Yanyu kemudian bertanya dengan bingung, tapi bagaimana bisa aku tidak merasakan apapun darinya? Wanita harus kebal terhadap mantra terlarangnya. Tapi tentara kita laki-laki. Mencapai titik ini, pandangannya secara tidak sadar bergeser ke Kair di udara, lalu ke Long Hao Chen yang masih tanpa bergerak melepaskan lingkaran cahaya keemasan. Seng Lingxin samar-samar merasa bahwa pertempuran ini akan berhubungan dengan hidup atau mati jalur gunung eksorsis. Jika ada yang tidak beres, eksorsis Mountain Pass mungkin akan punah dari dunia ini. Dan pada saat itu, tidak mungkin kuil assassin dapat melestarikan dirinya sendiri.
Dia sekarang sedang mempertimbangkan apakah akan menutupi retret Long Hao Chen dan putrinya untuk melestarikan setidaknya sedikit dari garis keturunan kuil assassin. Sebagai ayahnya, dia akhirnya mulai menunjukkan perasaan pribadinya. Long Hao Chen juga melihat mantra terlarang yang dilepaskan oleh Emo Demon God Citri. Itu segera mengejutkannya. Efek padanya berbeda dari Zheng Lingxin karena dia berada di dalam Star Domain, dan mendapat bantuan dari esensi cahaya yang meluap serta kekuatan mentalnya yang kuat, yang membuat persepsinya mencapai ketinggian yang menakutkan. Dia menemukan bahwa mantra terlarang Citri seperti proyeksi. Penggunaan mantra terlarang ini hanya untuk menghasilkan gelombang spasial khusus untuk memproyeksikan sosoknya di samping benteng Exorcist Mountain Pass. Dengan kata lain, iblis di bawah tidak akan bisa melihat, kecuali mereka mencapai benteng. Jika tidak, mereka tidak akan terpengaruh oleh mantra terlarangnya. Long Hao Chen sekarang tidak lebih dari penonton, mengawasi dengan jelas situasi yang membingungkan ini. Dia menemukan bahwa setelah Citri mulai menggunakan mantra terlarang ini, serangan pasukan iblis sebenarnya menjadi lebih lambat. Hanya iblis berbila ganda yang masih bergegas maju dengan semua milik mereka, sementara iblis kelas menengah dan tinggi lainnya jelas melambat. Hanya saja karena iblis berbila ganda tak henti-hentinya mengerumuni tembok benteng, perubahan ini tidak terlalu terlihat. Long Hao Chen segera sampai pada kesimpulan bahwa mantra terlarang Dewa Iblis Emo juga efektif melawan iblis. Tepat pada saat ini, api yang mengamuk tiba-tiba muncul dari jauh, dari kam iblis. Bentangan luas api naik, dan menyulut setidaknya sepertiga dari kam iblis, naik dan menyebar dengan cepat. Faktanya, kepala kuil assassin, Heroic Assassin Zheng Yue, telah memerintahkan pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin untuk diam-diam meninggalkan Exorcist Mountain Pass. Dipengaruhi oleh pendapat Long Hao Chen dan hasil luar biasa yang dicapai selama penyerbuan malam itu, Zheng Yue benar-benar menyadari apa yang harus mereka lakukan sebagai pembunuh. Dengan tetap berada di Exorcist Mountain Pass, pembangkit tenaga listrik ini tidak bisa memiliki banyak kegunaan, dan hanya bisa berdiri berlawanan dengan musuh. Tapi mereka adalah pembunuh, bukan penyihir. Dan untuk alasan ini, bahkan seorang heroic assassin dari langkah ke-9 tidak bisa meluncurkan mantra terlarang dalam skala besar. Jadi, mereka hanya bisa berfungsi sebagai penyergap di luar Exorcist Mountain, bertindak sebagai pedang yang sangat tajam yang diarahkan ke musuh. Ini akan menjadi pertahanan yang jauh lebih efisien daripada jika mereka tetap berada di dalam Exorcist Mountain Pass. Mereka adalah orang-orang yang menyalakan api besar ini, yang juga mengosongkan cadangan makanan iblis. Tapi ekspresi Zheng Yue sangat serius. Dia menyadari bahwa Citri mulai menggunakan mantra terlarang, tetapi dari belakang pasukan iblis, dia hanya melihat sosok berwarna merah muda ilusi, dan tidak dapat membedakan kemampuan yang digunakan Citri. Seperti yang diamati Long Hao Chen, mantra terlarang Citri memang tidak lebih dari proyeksi dirinya sendiri di Exorcist Mountain Pass. Ini agar tidak mempengaruhi pasukan iblis. Seseorang tidak akan terpengaruh kecuali dia berada di sisi Exorcist Mountain Pass. Pembunuh heroik, ikuti aku. Kami akan menyerang iblis level tinggi dari belakang mereka. Zheng Yue hampir tanpa ragu memberikan perintah ini. Mereka tidak bisa membiarkan Citri lolos begitu saja, jika tidak, jalur gunung Exorcist akan berada dalam bahaya. 11 lampu bengkok memudar di udara. Kemudian samar-samar dia bisa melihat bahwa di balik 6 pilar Dewa Iblis, langit tiba-tiba mulai terlihat terdistorsi, dijiwai dengan niat membunuh yang sangat tajam yang segera mengunci 6 Dewa Iblis di tempatnya. Seolah-olah Citri tidak menyadari heroic assassin ini, dia terus melafalkan mantranya. Sosok yang terwujud itu terus menjadi lebih jelas, seolah-olah versi raksasa dari dirinya sedang terbentuk di dunia ini. Pengaruh yang dimilikinya pada Exorcist Mountain Pass terus tumbuh lebih besar, karena mata para prajurit memerah. Berkat alam pembantaian Kair, mereka bisa menahan mantra terlarang sampai batas tertentu, tapi saat ini, dahi Chai sudah berlumuran keringat. Tidak peduli seberapa kuat dewa yang dipilih, seberapa kuat sabit dewa kematiannya, pada akhirnya, dia mencapai batas langkah ke-7. Jika kultivasi Kair telah mencapai langkah ke-9, alam pembantaiannya mungkin bahkan bisa menekan mantra terlarang Citri. Tapi ini di luar kemampuannya saat ini. Menjaga alam tetap aktif hanyalah langkah putus asa. Jika itu menghilang, para prajurit di bawah akan lebih terpengaruh. Kair menggertakkan giginya, menahan dengan menyakitkan. Benar, karena dia mengerti situasinya, dia tidak berani mengendur.
Saya harus terus maju, untuk menjaganya tetap bertahan sejauh mungkin. Matanya tertuju ke Long Hao Chen, di sisi lain benteng Exorcist Mountain Pass. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi memiliki keyakinan yang teguh padanya. Dia pasti akan membalikkan situasi, pasti. Suara nyaring terdengar dari belakang 6 pilar Dewa Iblis. Di udara, celah spasial besar yang membentang lebih dari 300 meter telah muncul, meluas ke arah Dewa Iblis Emo Sitri. Itu adalah tindakan 11 heroik assassin, serangan gabungan dengan satu tujuan. Menghentikan mantra Sitri. Dia mengeluarkan ekspresi jijik, saat 5 pilar Dewa Iblis lainnya berbalik ke arah yang sama, untuk memblokir serangan untuknya. Bang, suara ledakan yang sangat mengerikan terdengar, dan retakan besar itu tersebar. 11 sosok memantul kembali pada saat yang sama, ditembakkan beberapa ratus meter sebelum stabil. 5 pilar Dewa Iblis bersinar dengan cahaya yang berbeda, saat mereka secara paksa menghentikan serangan 11 pembunuh. Mengapa aliansi kuil sangat menghargai kemampuan Long Hao Chen untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis? Itu karena selama 6.000 tahun terakhir, umat manusia belum menemukan metode apapun untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Karena mereka menderita entah berapa banyak kerugian yang mengerikan. Semakin banyak Dewa Iblis menggunakan pilar mereka, semakin kuat kekuatan yang bisa mereka tunjukkan, dan semakin menakutkan mereka akan muncul. Bukti sempurna dari itu adalah situasi saat ini. Pertahanan bersama dari 5 Dewa Iblis sudah cukup membuat 11 heroik assassin tidak berdaya. Ketua, apa yang harus dilakukan? Seorang pembunuh sedang menyeka darah yang bocor dari mulutnya, saat dia bertanya pada Zheng Yue. Mata Zheng Yue agak merah. Dia tahu bahwa dalam keadaan ini, mantra terlarang Sitri sudah tak terhentikan. Itu benar-benar tidak mungkin, dan ini adalah situasi yang paling tidak ingin dia lihat muncul. Jika mereka adalah pusat kekuatan puncak milik kuil mage, mungkin mereka bisa mencoba menggunakan senjata dari mantra terlarang mereka sendiri untuk menghadapi mantra terlarang Sitri. Tetapi di Temple Alliance, dua kuil tidak dapat menggunakan banyak mantra terlarang. Kuil Assassin dan Warrior. Dalam pertempuran tunggal, mereka lebih kuat, karena penguasaan dan ketangguhan spiritual Highland mereka jauh melampaui kuil penyihir, kuil spiritual, dan kuil imam. Tapi mereka tidak punya cara untuk menembus blokade pilar Dewa Iblis. Nafas Zheng Yue terasa cepat. Sebagai kepala kuil assassin, dia sudah memperkirakan hasil terburuk. Melihat sekilas ke 6 pilar Dewa Iblis, dan mengertakkan gigi, dia memberikan perintah yang terasa sangat menyakitkan untuk dikeluarkan. Membunuh. Sementara mereka fokus pada mantra terlarang mereka, kami akan membantai iblis level tinggi mereka. Saya ingin melihat apakah mereka dapat membunuh orang-orang kita sebelum kita membunuh mereka. Ini sudah menjadi pilihan terbaik yang mereka miliki. Jika mereka hanya punya pilihan lain, Zheng Yue tidak akan memberikan perintah seperti itu. Saat semuanya berjalan seperti ini, mata 10 assassin lainnya juga memerah. Perintah ini terasa sangat sulit baginya untuk dikeluarkan. Cucunya Zheng Lingxin memimpin pertempuran di dalam Exorcist Mountain Pass, sementara cucu buyutnya memberikan segalanya untuk menahan mantra terlarang. Jika mantra terlarang Dewa Iblis Emo selesai, mereka pasti akan menjadi orang yang menanggung beban. Membunuh. Ke-11 heroik assassin berteriak dengan liar. Di bawah pengawasan kaget para Dewa Iblis di luar Emo Demon God, mereka berubah sama seperti naga liar, menyapu jalan mereka ke bawah melalui pasukan iblis.